Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi program pelatihan mata kuliah manajemen pelatihan. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Ari Rohmah. Yang kedua, Wahyu Rahmadias. Yang ketiga, Tri Wahyu Utomo. Yang keempat, Fahri Pangestu. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam program pelatihan. Evaluasi pelatihan lebih difokuskan pada peninjauan kembali proses pelatihan dan menilai hasil pelatihan serta dampak pelatihan yang dikaitkan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, fungsi evaluasi program menurut Scriven. Yang pertama, fungsi formatif, yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, kegiatan, seleksi, atau lanjutan. Jadi, evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan, dan dukungan dari mereka yang terlibat. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu untuk mendiagnostik sebuah program. Materi selanjutnya adalah tujuan evaluasi pelatihan. Yang pertama, ada menemukan dan menganalisa informasi mengenai pencapaian tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mengetahui pengaruh program pelatihan terhadap kinerja hasil implementasinya. Yang ketiga, mengetahui dengan cepat kemungkinan untuk perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan sesuai dengan perkembangan situasi dalam organisasi. Yang keempat, mengetahui reaksi peserta terhadap sebagian atau keseluruhan program pelatihan. Yang kelima, mengetahui hasil pembelajaran peserta. Yang keenam, mengantisipasi tindakan tertentu ketika diperlukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Yang ketujuh, mengetahui hasil pelaksanaan pelatihan dan pengaruhnya terhadap kinerja serta masalah-masalahnya. Yang kedelapan, mengetahui opini pemimpin dan bawahan peserta mengenai hasil pelatihan. Yang kesembilan, mengetahui hubungan hasil pelatihan serta dampak bagi organisasi di tempat peserta bekerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi yang keenam adalah langkah-langkah evaluasi program pelatihan. Dalam mengadakan evaluasi terhadap program pelatihan secara sistematis, pada umumnya menempuh 4 langkah, yaitu yang pertama, menyusun desain evaluasi. Langkah pertama dalam evaluasi adalah menyusun rencana evaluasi yang menghasilkan desain evaluasi. Pada langkah ini, evaluator mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi, mulai menentukan tujuan evaluasi, model yang akan digunakan, informasi yang akan dicari, serta metode pengumpulan data dan analisis data. Apabila langkah pertama dapat menghasilkan desain evaluasi yang cukup komprehensif dan rinci, maka sudah dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan evaluasi yang akan dilaksanakan. Rencana atau desain evaluasi biasanya disusun oleh evaluator setelah melakukan diskusi dan ada kesempatan dengan pihak yang akan membiayai kegiatan atau sponsor tersebut. Langkah kedua adalah mengembangkan instrumen pengumpulan data. Setelah pengumpulan data ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk instrumen yang akan digunakan, serta kepada siapa instrumen tersebut ditujukan. Kemudian setelah itu perlu dikembangkan butir-butir dalam instrumen. Berbagai pertimbangan mulai beberapa banyak informasi yang akan dikumpulkan, instrumen dikembangkan sendiri, mengadopsi ataupun menggunakan instrumen baku dari instrumen yang sudah ada sebelumnya. Untuk mengolah data yang valid, maka instrumen yang digunakan harus memperhatikan masalah
validitas dan rehabilitas. Selain hal tersebut, masalah efisiensi dan efektivitas harus tepat diperhatikan. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data analisis dan judgment. Langkah ketiga merupakan tahap pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan pada langkah pertama dan kedua. Pada langkah ketiga, evaluator terjun ke lapangan untuk mengimplementasikan desain yang telah dibuat, mulai dari pengumpulan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan dan menyajikan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami dan dikomunikasi. Pengumpulan data dapat dari populasi maupun menggunakan sampel. Apabila menggunakan sampel, maka harus representatif mewakili populasi. Oleh karena itu harus memperhatikan teknik sampling yang baik. Berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dan dibuat judgment berdasarkan kriteria maupun standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah terakhir adalah menyusun laporan hasil evaluasi. Menyusun laporan merupakan langkah terakhir kegiatan evaluasi program pelatihan. Laporan disusun sesuai dengan kesepakatan kontrak yang ditandatangani. Misalnya, dalam kontrak disepakati bahwa laporan dibuat 2 jenis laporan dengan sasaran atau penerima laporan yang berbeda. Dapat disepakati pula bahwa penyampaian laporan secara tertulis dan ada kesempatan presentasi. Langkah terakhir ini erat kaitannya dengan tujuan diadakannya evaluasi. Oleh karena itu, gaya dan format penyampaian laporan harus disesuaikan dengan penerima laporan. Terakhir ini erat kaitannya dengan tujuan diadakannya evaluasi. Oleh karena itu, gaya dan format penyampaian laporan harus disesuaikan dengan penerima laporan. Terima kasih. Evaluator program pelatihan. Yang pertama, alternatif penentuan evaluator. Penentuan tentang siapa yang akan berperan sebagai evaluator sangat penting dan menentukan dalam kegiatan evaluasi. Membuat keputusan tentang siapa yang akan mengambil bagian sebagai evaluator terkadang mengandung konflik pilihan yang dilematis. Yang kedua, pertimbangan dalam evaluator. Berikut ini pertimbangan yang akan dijadikan pedoman sebelum menentukan evaluator. Yang pertama, pertimbangan antara evaluator orang dalam dan orang luar. Orang dalam adalah orang yang berasal dari bagian institusi penyelenggaraan program pelatihan dan biasanya mereka telah ikut dalam proses pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluator orang luar adalah mereka yang berperan sebagai evaluator dari luar bagian atau institusi penyelenggara program pelatihan. Yang kedua, pertimbangan antara evaluator tim dan individual. Kelebihan evaluator individual atau perorangan adalah adanya kejelasan tentang siapa yang harus bertanggung jawab, sedangkan kekurangannya adalah keberhasilan atau kegagalan evaluasi ketergantungan pada suatu orang. Yang ketiga, pertimbangan antara evaluator part-time dan full-time. Evaluator part-time dan full-time masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu apabila evaluator bekerja penuh adalah bekerja terorganisir dengan baik, ketepatan dan arus informasi tidak tergantung pada evaluator. Sedangkan kelemahannya adalah biaya relatif lebih mahal, mengurangi kesempatan partisipasi dalam kegiatan evaluasi. Yang keempat, pertimbangan antara evaluator amatir dan profesional. Pengertian evaluator profesional di sini adalah mereka yang menjadikan pekerjaan evaluasi atau penelitian sebagai pekerja pokok sehari-hari dan telah menekuni pekerjaan evaluasi dalam waktu yang lama. Yang ketiga, kompetensi evaluator. Evaluator haruslah dipilih dari orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya. Yang pertama, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial merupakan keterampilan dalam mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan evaluasi sehingga dapat berlangsung dengan baik. Keterampilan manajerial ini meliputi keterampilan mengorganisir, memimpin, mengkoordinasir, mengarahkan, mengawasi, keterampilan
berkomunikasi, keterampilan interpersonal, analisis sistem, membuat perjanjian atau kontrak, menjelaskan wawasan politik, keterampilan penerapan etika, profesi, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan teknis, yakni melakukan kegiatan evaluasi langkah demi langkah dari perencanaan sampai pembuatan laporan evaluasi secara tuntas. Termasuk keterampilan teknis ini diantaranya adalah keterampilan mengembangkan instrumen, melaksanakan tes dan pengukuran, melakukan analisis statistik, menguasai berbagai metode pengumpulan data, menguasai aplikasi komputer, menguasai berbagai software seperti Excel, SPSS, Amos, Lisrel, dan sebagainya. Yang ketiga, kompetensi konseptual, yaitu keterampilan tingkat tinggi yang berkaitan dengan kemampuan menganalisis dan pemecahan masalah. Keterampilan konseptual yang harus dikuasai evaluator diantaranya adalah kemampuan menentukan pilihan, menyusun rencana awal, mengklasifikasi dan menganalisis masalah, dan menunjukkan hubungan antar variabel dan membuat kesimpulan. Yang terakhir, kompetensi bidang studi, yaitu kemampuan di bidang disiplin ilmu yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi. Keahlian ini meliputi pengalaman kerja di bidang evaluasi, berpengaruh tentang sumber literatur yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi, menguasai konsep-konsep maupun model-model evaluasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.